kemudian tekanannya begitu luar biasa, itu pun kami terima. Kami enjoy saja. Kami dadah-dadah aja ke para supporter. Analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi begini sahabat-sahabat AK, ya AK sih sering ditanya, apa sih kalau manfaat Danu melakukan Rajapati, inilah, itulah. Jadi manfaat dan keuntungannya kata mereka. Ya nanti kalau mau tahu mungkin di pengadilan yang jelasnya. Dengan adanya kasus Rajapati ini, Danu sebagai pelakunya, satu, Danu tambah terkenal, banyak fansnya, banyak pendukungnya, bahkan dia menjadi konten kreator, bahkan dia bergabung dengan konten kreator. Ya itu yang kita lihat, faktanya itu yang terjadi sahabat-sahabat AK. Ya, itu yang kita lihat di publik. Hasil daripada Danu sebagai pelaku itu, korbannya Ibu Tuti dan Amelia, itulah yang kita lihat di publik. Danu banyak pendukungnya, banyak fansnya, kan begitu. Menjadi YouTuber, bergabung dengan YouTuber yang mendukung dia dan sebagainya. Itu yang kita lihat jelas di permukaan sahabat-sahabat AK. Lalu apa konteksnya? Di sini sahabat-sahabat AK, dengan adanya itu, jadi kita tidak lagi fokus kepada keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Padahal tujuan kita membahas Danu keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Sahabat-sahabat AK. Itu tadi potongan video dari Rohman di saat dia datang di rekonstruksi. Itu kan luar biasa itu. Fans-fansnya itu atau supporter-supporternya itu tidak beda dengan di channel-channel. Sahabat-sahabat AK juga merasakannya gitu. Padahal AK itu sebenarnya kalau boleh dibilang sayang pada Danu gitu. Cuman caranya berbeda begitu. Kan seperti itu. Contoh sahabat-sahabat AK. Caranya sendiri, oleh si tukang dagangnya juga bertanya nih, apa yang dia ada sebelah mana dan apa yang harus dia lakukan. Oh, kata tukang dagang. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Dia juga video dari Rohman di saat rekonstruksi. Kan seperti itu. Pecah lelenya saja bingung sahabat-sahabat AK apa yang harus dia perbuat. Kenapa? Karena tukang pecah lele ini ya nggak tahu sahabat-sahabat AK. Lalu nanti benarkah tukang pecah lele ini tidak tahu? Kita harus kembali lagi ke belakang di saat MBS datang ke tukang pecah lele. Di belakang layar tukang pecah lele mengatakan, kan seperti itu. Dengarkan video ini. Tadi sempat menceritakan tadi. Iya, sempat menceritakan, gitu kan. Bahwasanya tidak melihat, tidak mengetahui lah. Tidak mengetahui lah ya, tidak Cuman mengetahui. sempat dipinjemin tempat untuk aja pada saat prarekonstruksi gitu. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi sahabat-sahabat AK, apa yang AK ingin analisa tentang Rohman? Sangat tepat sahabat-sahabat AK. Seorang pengacara hukum tentunya hanya cukup dada-dada saja kepada para supporter. Karena tugas dia memang untuk di pengadilan sahabat-sahabat AK. Dia kan nggak perlu dong harus mengumpulkan konten kreator, membuat suara dan sebagainya. Nggak perlu. Sebab dia harus fokus kepada hukumnya gitu. Nah, kan ini AK support dengan Rohman seperti itu bagus. Kenapa dalam pandangan analisa AK? Dia mudah itu memahaminya. Karena kliennya dari awal sampai sekarang BAP-nya tidak berubah. Tentunya dalam pandangan analisa AK, BAP-nya tidak menunjukkan mereka malam itu ada di TKP. Kan seperti itu. Kalau mereka udah menunjukkan malam itu di TKP, berarti dari awal sudah ditangkap. Dan pemahamannya seperti itu. Karena adanya Danu mengatakan mereka ada di TKP sehingga terbawa mereka. Kan itu pemahamannya. Tetapi ini cukup mudah dengan satu contoh saja. Danu mengatakan Yosep bertemu di Pecah Lele. Tetapi dari rangkaian peristiwa yang ada di publik, di MBS mengatakan
Tidak tahu. Itu masih prarekonstruksi. Setelah rekonstruksi Rohman mengatakan pecel lelenya juga bingung, berarti tidak tahu. Apa gambarannya nanti di pengadilan? Tentunya tidak tahu juga. Gitu. Kan seperti itu. Terus kalaulah bertemu di pecel lele, tukang pecel lelenya tidak tahu, apakah nanti hakimnya akan yakin keterangan Danu itu? Ini kan pemahaman seperti itu, gitu. Simpel aja gitu. Karena di sini sahabat-sahabat AK, meyakinkan hakim itu berbeda dengan meyakinkan supporter. Kan seperti itu. Ini pemahamannya. Jadi di sini sahabat-sahabat AK itu satu contoh untuk mematahkan itu. Jadi bagaimana bisa seseorang ada di TKP, memang dari awal BAP-nya tidak ada di TKP, tiba-tiba ada di TKP, malah katanya ada di pecel lele bertemu, sedangkan tukang pecel lele tidak tahu. Ini kan bingung dia kan. Biarlah itu di ranah nanti hakim yakin atau tidak dengan keterangan Danu gitu. Ya kalau tidak yakin, ya jangan salahkan hakim. Kan seperti itu, mulai sekarang siapkan agar hakim bisa yakin gitu. Nggak bisa di pengadilan bawa supporter recok-recok diusir nanti gitu. Beda gitu di pengadilan itu. Jadi buat supporternya ya dukung kebenaran itu gitu. Kita support Danu itu bisa membuktikan memang ada fakta bertemu di pecel lele. Tapi kalau tukang pecel lelenya mengatakan nggak ada, terus bagaimana bertemunya gitu? Kan begitu. Bisa. Ada orang mengatakan datang ke rumah kita, tetapi kita sendiri mengatakan tidak ada gitu. Orang memang tidak ada. Lalu yang mengatakan ada tukang parkir, kan nggak nyambung kan, memaksakan supaya ada datang ke rumah kita, sedangkan kita pada saat itu ada di rumah, nggak ada gitu. Kan jadi keadilan itu di mana nanti terletaknya? Inilah yang Aka bilang itu, kasus ini harus terang benerang. Ya kalau dari awalnya tidak terang, ya bingung. Kalau klien Rohman dalam pandangan analisa AK, ya mereka ya tetap sudah terang dari awal, nggak berubah-ubah BAP-nya. Yang nggak terang itu kan BAP yang berubah-ubah. Kan ini pemahamannya. Jadi sangat simpel lah gitu. Kita yakin kita tidak bersalah dari awal sampai udah titik. Itu yang benar. Tapi kalau yakin tidak bersalah, robah lagi, ini kan nggak yakin namanya. Ini pemahaman akad. Semua ada prosedur. Jadi jangan kita komentar itu seakan-akan kita membahas Danu seakan-akan tidak percaya pada penyidik, tidak percaya pada LPSK. Bukan masalah itu. LPSK dengan Polri juga, kalau logikanya mereka juga menunggu keputusan pengadilan. Kami dulu gitu. Jangan komentar ini yang kacau lah gitu kan. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, kita harus paham itu gitu. Ya Aka paham lah. Ya nama supporter itu kan yang penting asal komentar aja kan, seperti itu. Tuh, jadi sekali lagi hanya itu sahabat-sahabat. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.